Selamat sore pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai kampung-kampung yang menarik, inovatif, dan juga berpotensi di Sumatera Selatan. Betul sekali Dela, dan juga kami mengajak pemirsa di rumah yang menyaksikan program Kampungku saat ini dan berminat kampungnya untuk kami ekspos oleh tim TVRI Sumatera Selatan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dela, kita juga ingin mengingatkan kepada masyarakat di rumah yang menyaksikan program Kampungku kalau sekarang kondisi pandemi lagi tidak baik-baik saja. Omikron lagi sedang tinggi-tingginya sehingga kami menghimbau pada masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Gunakan masker dan tetap menjaga jarak. Betul sekali, Vio. Nah, Vio, apa kabarnya nih hari ini? Aduh, aku baik sekali. Kamu apa kabar hari ini? Agak lemes sih, Vio, soalnya belum ngopi sore-sore gini. Nah, itu jadi masalah. Karena anak muda sekarang itu sudah terkenal dengan namanya untuk menjadi penyemangat itu minum kopi. Betul sekali, Vio. Nah, Vio, kalau kita ngomongin kopi nih, daerah Sumatera Selatan sendiri ini terkenal banget tentang kopinya. Betul. Karena banyak sekali daerah-daerah di Sumatera Selatan ini penghasil kopi yang memang sudah tidak dilakukan lagi, Vio. Seperti contohnya ada di Empat Lawang. Betul. Dan di Empat Lawang ini sebagai daerah penghasil kopi memiliki keunikan tersendiri dalam proses pengolahannya. Di mana dalam proses penjemuran, para petani kopi atau kebun kopi ini sendiri menjemur kopinya di jalan-jalanan daerah desa seperti itu ya. Jadi sehingga masyarakat yang berlalu lalang menggunakan mobil itu diperbolehkan untuk melintasi di atas kopi tersebut. Wah, menarik sekali nih, Phil. Bagaimana kebiasaan dari masyarakat setempat mengenai menjemur kopi ini? Sebaiknya kita saksikan bersama, inilah liputannya. Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah dataran tinggi dengan sumber daya alam pertanian yang melimpah ruah. Salah satu hasil pertanian yang cukup terkenal di kabupaten ini adalah kopi. Hampir sebagian besar warga di sini merupakan petani kopi. Tidak heran jika kopi Empat Lawang memang cukup terkenal dengan kopi terenak urutan ke-16 se-Indonesia. Namun ada tradisi unik yang dilakukan warga sekitar penghasil kopi. Jika saat musim panen kopi tiba, warga di sepanjang jalan Cangguh hingga Talang Padang memiliki tradisi menjemur biji kopi dengan cara menebar biji kopi di pinggir jalan atau bahu jalan hingga sedikit ke tengah jalan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh warga sekitar yang disebut oleh warga dengan aktivitas nyirau kopi. Kopi-kopi dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari untuk proses pengeringan. Dan dipercaya mempercepat proses natural, proses dan wash, proses pada kopi itu sendiri. Sehingga cita rasa kopi semakin nikmat. Lagi musim kopi, jadi kalau lagi musim kopi kita sengaja jemurnya di jalan ya Bu ya? Kalau nggak cepat jemur di jalan. Jemur jalan biar dia cepat hancur ya Bu ya? Cepat ini namanya deh. Iya. Ini sudah rutin dilakukan di warga-warga sini ya Bu ya? Warga-warga di sini rutin melakukan kegiatan nyirayu ini ya Bu ya? Iya. Karena kalau seandainya di lokasi lain cak mana Bu kira-kira? Memang lemaknya di sini cepat ya Bu ya? Cepat, iya kalau dijemur di jalan cepat. Cepat ya Bu ya. Nah biasanya Bu ini yang di Cirauin ini berapa ini Bu? Berapa karung? Ini nih, ini sekitar sekarung zak ini nih. Sekarung besar. Iya. Terus ini jadinya berapa kilo Bu? Berapa ini? Kalau sekarung besar itu tuh selama kilo. Di tanganan banyak ya? Aktivitas seperti ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh warga sekitar. Bagi pengendara warga sekitar yang melintas di sepanjang jalan tempat menjemur kopi ini biasanya berinisiatif untuk melambatkan laju kendaraan. Namun bagi para pendatang, pemandangan menjemur kopi atau melihat bentangan jemuran kopi ini menjadi daya tarik tersendiri, sembari menikmati aroma dari biji kopi yang dijemur.
Baik, selain sebagai tradisi yang unik, menjemur di jalanan dengan dilintasi oleh para pengendara ini sendiri, katanya sih menciptakan aroma atau kekhasan tersendiri dari kopi Empat Lawang ini sendiri, Dela. Betul sekali, Vio. Nah, Vio, kita balik lagi ke Provinsi Sumatera Selatan masih, tepatnya di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui bersama, Kota Palembang baru-baru ini mengadakan Festival Sekana Lambidaro. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah Kota Palembang sebagai dedikasi dan juga sebagai salah satu prestasi pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kembali pariwisata dan juga ekonomi masyarakat di Kota Palembang. Baik, sejalan yang dikatakan Dela tadi terkait dengan ekonomi, adanya Sekana Lambidaro ini diharapkan masyarakat yang berada di kawasan Sekana Lambidaro mulai menciptakan ide atau kreativitas yang baru untuk usaha sampingan mereka dengan menjual makanan ataupun oleh-oleh. Dan ini akan menghidupkan geliat perekonomian yang ada di sana loh, Dela. Betul sekali, Vio. Ini akan menciptakan suatu efek domino di mana ini akan berkesinambungan untuk meningkatkan kembali pariwisata dan juga ekonomi di Kota Palembang. Baik, selain itu juga Dela, kita berharap dengan adanya Sekana Lambidaro ini dapat mengubah pola hidup masyarakat yang ada di sana menjadi masyarakat yang lebih bersih dan menjaga lingkungannya, ya, Dela ya. Bagaimana informasi selengkapnya? Inilah untuk pemirsa yang ada di rumah. Revitalisasi Sungai Sekana Lambidaro membawa dampak besar bagi warga di kawasan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir, Palembang. Daerah yang dulunya kumuh kini perlahan beranjak membaik dengan meningkatnya kesadaran warga menjaga lingkungan sebagai destinasi wisata di Kota Palembang untuk menarik pengunjung. Rumah model bertingkat atau dikenal dengan Rumah Susun dibangun pada tahun 1984 pasca kebakaran yang melanda kampung tradisional Palembang. Seiring dengan perkembangan zaman, kawasan rusun ini menjadi pusat perekonomian di Kelurahan 26 Ilir. Letaknya yang strategis sehingga menjadikan warga memanfaatkan rumahnya untuk membuka usaha pertokoan. Ada banyak ragam perniagaan yang ditawarkan warga, mulai dari jasa menjahit, jasa transportasi becak, maupun membuka toko kelontong. Indahnya revitalisasi Sungai Sekana Lambidaro menjadikan usaha mereka semakin ramai dengan banyaknya orang yang berkunjung.
Kalau tinggal di sini lemak ya, ada pohon sawitnya, jadi teduh kan, baca teduh di situ, baca istirahat, main-main dulu. Udah tuh ya semakin tinggi pohonnya makin potong nggak sih pohonnya tuh. Jalur ke sini bagus gitu. Jadi cantik lah tempat di sini nih. Misalnya kan dia bagus kan, jadi banyak pengunjung. Dari mana-mana pengunjung di sini kalau. Jadi baca kita di bagus ini. Warga berharap pedestrian di Sungai Sekanak Lambidaro dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak bagi warga sekitar, sehingga menggerakkan ekonomi warga di masa pandemi COVID-19. Tuh kan bisa dilihat sendiri bagaimana masyarakat memang menikmati pemandangan yang ada di sana. Terus mungkin selfie-selfie, foto-foto sore hari ya. Betul bersama sekali. dengan kerabat terdekat. Namun tentunya tetap ingat karena saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Walaupun masih kalau kata orang itu masih dengan kehebohan euforianya ya. Tapi protokol kesehatan adalah salah satu yang penting dan tidak boleh lengang sama sekali. Dan pemirsa di rumah, informasi lainnya akan kami hadirkan. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kembali menyaksikan Kampungku dari TVRI Sumatera Selatan. Dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah menuju Kabupaten Banyuasin untuk melihat budidaya ikan gabus. Karena ikan gabus sendiri kalau di kalangan masyarakat itu terkenal kalau misalnya nih habis ada luka atau habis operasi, aduh kamu harus banyak-banyak nih makan ikan gabus. Karena ikan gabus itu bermanfaat sekali untuk menyembuhkan luka katanya gitu. Betul sekali Vio, selain itu juga ikan gabus ini menjadi salah satu bahan pokok untuk membuat makanan yang menjadi ciri khas Sumatera Selatan nih Vio. Pempek ya? Betul sekali. Karena pempek ikan gabus tentu rasanya sudah tidak diragukan lagi dong. Nah betul sekali Vio. Tapi kali ini kita betul. tidak akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat pengolahan pempek Dela ya, ataupun melihat khasiat dari ikan gabus ini terhadap pengobatan atau medis. Tapi kita akan melihat bagaimana masyarakat di Kabupaten Banyuasin mengolah atau membudidaya ikan gabus ini sendiri Dela. Betul sekali Vio, seperti halnya masyarakat di Kabupaten Banyuasin ini yang sudah mulai sejak dahulu mereka sudah membudidayakan ikan gabus ini. Tentu. Dan kita akan melihat bagaimana hasil dari budidaya ikan gabus ini sendiri dan cara mereka mengolah. Inilah liputannya untuk Anda. Di rumah yang Jika kita menuju ke Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Kelurahan Talang Kramat, akan kita jumpai beragam aktivitas masyarakat seperti kampung lainnya di Sumatera Selatan. Ini sudah dicari oleh Bang sekarang. Kita yang dicari. Berarti udah percaya Bang. Udah percaya. Jadi malahan snack apa-apa buat sosialisasi dulu Bang yang ngasih. Di Kelurahan Talang Kramat misalnya, dengan kondisi daerah pertanian yang subur, sangat cocok untuk membudidayakan beragam jenis ikan, utamanya ikan gabus. Sebagian besar warga di daerah Talang Kramat telah membudidayakan ikan gabus di lahan pekarangan rumah. Ini yang dia ini Tupon. jadi dua ukuran. Iya. Keinginan warga ini didorong oleh inisiator Septi Fitri yang melihat bahan baku ikan gabus untuk membuat makanan khas Palembang, pempek, masih kekurangan. Sehingga ide ini muncul dengan mengajak warga membudidayakan ikan gabus. Iya, inilah.
Aktivitas warga dengan budidaya ikan gabus menjadi kegiatan rutin dilakukan selain memanfaatkan pekarangan rumah, juga membantu menyediakan bahan baku ikan gabus. Kebutuhan ikan gabus di Sumatera Selatan, Palembang khususnya itu sangat besar, Bu. Sangat besar, jadi selama ini itu didapatkan dari hasil penangkapan di alam. Hasil penangkapan di alam ini makin lama itu makin kurang. Jadi dengan pertimbangan itu, prioritas kami di Kabupaten Banyuasin adalah membangun kampung gabus untuk dibudidayakan dengan target nanti semua pembudidaya ini bisa mensuplai bahan baku untuk pempek, jadi nggak perlu lagi kita datangkan dari provinsi-provinsi lain yang ada di luar Sumatera Selatan. Masa pandemi saat ini sangat tepat untuk mengisi waktu luang dengan membudidayakan ikan gabus. Selain mengajak warga sekitar, sekaligus dapat menambah pendapatan. Saya keliling Palembang, tempat pembudidaya, tidak pernah saya temukan bibit gabus. Nah, jadi saya inisiatif nyari bibit gabus dari alam. Jadi yang kami kembangkan di sini, di Minaoki 2, itu semuanya memang bibit benih ikan lokal, kearifan lokal. Saya memang ikan-ikan yang hidup di Sumsel, jadi benihnya. Kegigihan dan kerja keras warga di Talang Keramat dengan aktivitas budidaya ikan gabus yang dianggap warga tidak sulit karena ikan gabus bisa hidup dengan kondisi air serta pakan yang ada di alam. Sehingga wilayah ini dikenal dengan Kampung Gabus. Lahannya cocok untuk budidaya ikan gabus. Pas karena ada sungai dan petaninya juga banyak. Kendalanya apa, Pak, dalam budidaya ikan gabus ini? Tinggal ini, sebenarnya nggak ada kendala kalau kita fokus, Bu. Dengan adanya ikan gabus bisa meningkatkan income keluarga ya, Pak? Dipastikan, Bu. Kondisi alam yang mendukung serta keinginan warga untuk maju menjadikan kampung ini makin berkembang dan menjadi aset Kabupaten Banyuasin dalam menyediakan bahan baku ikan gabus. Kampung Gabus di Talang Keramat Banyuasin, meski baru diakui secara lokal untuk wilayah Sumatera Selatan, dapat menginspirasi kampung lain di Banyuasin, bahkan di Sumatera Selatan, untuk mengangkat potensi lokal daerah. Nah, itu tadi Vio adalah gambaran dari masyarakat Banyuasin yang mereka itu membudidayakan ikan gabus sebagai mata pencariannya nih, Vio. Betul ya, karena tidak lagi menjadi penghasilan sampingan. Kalau dia dari hasil panen tadi yang kita bisa lihat, waduh, banyak sekali hasilnya ya. Dan juga kualitasnya juga pasti kualitas nomor 1. Betul sekali, Vio. Baik, kita akan beralih dari budidaya ikan gabus, kita akan melihat potensi untuk pembuatan tempe di Desa Embacang Baru Ilir. Karena di sana masyarakat memulai untuk mengolah tempe ini sendiri, karena tempe adalah salah satu panganan yang memang sudah terkenal dari Indonesia, bahkan dunia. Betul sekali, Vio. Nah, Vio, tempe ini sendiri merupakan salah satu industri kreatif dari masyarakat sekitar untuk membangun perekonomian mereka, selain mereka juga menjadikan pertanian itu menjadi salah satu mata pencarian utamanya. Baik, kalau ngomong soal tempe tuh, kalau misalnya kita dengar, aduh, makanan yang bergizi tinggi atau berprotein yang tinggi, itu mahal katanya. Iya, betul sekali. Tapi tempe menegasikan pernyataan itu semuanya. Karena makanan berprotein tinggi seperti tempe bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Inilah liputannya untuk Anda. Tingginya sumber daya alam di Desa Embacang Baru Ilir di sektor perkebunan dan pertanian membuat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan pertanian, sehingga berkebun dan bertani menjadi sumber mata pencaharian warga.
Seiring perputaran waktu dan berkembangnya zaman, muncul jiwa wirausaha di sebagian kalangan masyarakat. Kondisi ini didukung dengan letak desa yang strategis di sepanjang jalan lintas Sumatera, yang menjadikan salah satu modal bagi warga untuk terus berinovasi dalam meningkatkan perekonomian dan meraup pundi-pundi rupiah. Matang lah, jangan kerutu-kerutu lagi. Kalau terlalu matang hancur ya. Oh, kalau dia masih agak keras. Seperti dilakoni Arianto, warga desa Embacang Baru Ilir. Sejak 1 tahun terakhir dirinya mencoba menikmati peruntungan dari bisnis pembuatan tempe. Hingga saat ini bisnis pembuatan tempe yang ia lakoni telah merambah ke beberapa desa sekitar dan pasar tradisional di Kecamatan Rupit. Produksi tempe ini dilakukan di rumahnya dengan menggunakan alat yang masih tradisional. Per kantong ini kalau kita kasih sayur 10 kantong, 10 keping ini 10.000. 10 keping 10.000 ya. 10.000 satu kantong. Motivasi awalnya, Pak? Kira-kira, Pak? Motivasi awalnya ini, Pak. Ingin meningkatkan kebutuhan keluarga, tuntutan keluarga awalnya ya. Sebelumnya sudah ada pemahaman atau ilmu tentang pembuatan tempe ini atau cak mana, Pak? Coba-coba dulunya, awalnya coba-coba, pernah ada bibi kan, dari awalnya dari bibi, tunjukkan bibi pernah juga pembuatan itu. Usaha pembuatan tempe berawal dari ketersediaan tempe di Kabupaten Musirawas Utara, sehingga prospek bisnis tempe saat ini terbilang cerah. Selain pengelolaannya tidak begitu rumit, usaha pembuatan tempe bisa dijadikan bisnis sampingan, dapat menopang kehidupan keluarga. Ini yang untuk besok. Tempe itu harganya murah ya Dela ya. Tapi kalau lagi langsung beli ke pengrajinnya jauh lebih murah lagi ya. Betul sekali, Vio. Jadi tidak ada alasan untuk masyarakat untuk tidak makan dengan gizi yang tinggi. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan tentunya untuk pemirsa di rumah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kampungku. Baiklah pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah, Vio, mau ngomongin tentang Indonesia ini kan sangat beragam adat, kebudayaan, dan juga banyak sekali keanekaragaman yang terjadi di sini. Namun tidak meninggalkan ciri khas untuk Indonesia ini, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royongnya. Betul sekali, dan ini terlihat dari masyarakat yang ada di Kota Pagar Alam. Di desanya, tepatnya desa apa itu? Karangdalo Pagar Alam, Vio. Karangdalo Pagar Alam. Nah, di desa tersebut kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih menjaga kekeluargaan, terus juga hubungan kekerabatan yang ada di sana. Terus juga ada salah satu adat istiadat pernikahan yang dinama dengan meraja anak belai. Anak belai. Nah, jadi Vio, meraja anak belai ini merupakan salah satu adat istiadat pernikahan dari masyarakat Kota Pagar Alam ini, di mana mereka ini sangat menjunjung tinggi kekeluargaannya, kekompakannya, gotong royong untuk mensukseskan pernikahan dari sanak keluarga yang mereka yang lagi mengadakan hajatan ini. Vio. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kekeluargaan, kekerabatan, hubungan kerabat masyarakat desa, ya kalau kita bandingkan dengan masyarakat kota, saya ingin tanya deh sama Dela. Dela kenal nggak nama tetangga 5 rumah dari sebelah kiri rumah Dela? Mungkin kalau 5 rumah masih kenal, tapi kalau selorong itu kayaknya... Nah, itu yang berbeda. Masyarakat di desa itu bahkan bisa mengenal masyarakat yang berada di desa lainnya loh, Dela. Wow, memang sangat kekeluarganya masih kental sekali. Betul. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda dari Desa Karangdalo, Kota Pagar Alam.
Di dusun yang letaknya sekitar 15 menit dari pusat kota Pagaralam, berbagai profesi dijalani oleh warga Karangdalo. Sebagai tukang kayu, tambal ban, pedagang, dan profesi lainnya untuk menghidupi keluarga. Suasana yang sejuk membuat masyarakat yang tinggal menjadi betah dan nyaman. Ketua RT 2 Herlusi mengatakan, petani merupakan mayoritas mata pencarian yang dijalani oleh warga Karangdalo. Budaya nenek moyang yang masih tetap dilestarikan hingga kini, yakni tradisi pernikahan dan hajatan pernikahan, atau yang disebut budaya meraja anak belai. Untuk adat budaya di sini yang masih dilestarikan ataupun masih saat ini dipakai oleh penduduk setempat, yaitu budaya pantauan di saat kita sedang melaksanakan hajat atau salah satu warga melaksanakan hajat. Di sini ada yang namanya pantauan. Kemudian yang dipantau itu adalah pertama dari mempelai, sepasang mempelai itu dipantau, diajak makan ke rumah, kemudian juga meraji anak belai, dan juga dari keluarga pihak besan ataupun dari besan. Wan Hamidi, salah seorang warga pendatang yang sudah 30 tahun tinggal di kota Pagaralam menuturkan, suasana kekeluargaan antar sesama warga akan begitu kental terasa. Tidak hanya pada saat menyelenggarakan tradisi seperti meraja anak belai, namun juga di kehidupan sehari-hari. Itu sistem kekeluargaannya itu masih sangat menjalankan sifat gotong royong. Kerukunan kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi, ditunjang dengan potensi alam yang sejuk, membuat kondisi dusun ini begitu damai dan menenangkan. Sehingga membuat para pendatang betah berlama-lama menikmati suasana dusun Karangdalo. Baik pemirsa, tentunya dari Kota Pagaralam, Desa Karangdalo tadi kita melihat bagaimana masyarakat masih menjaga hubungan kekeluargaan dan juga hubungan kerabat dari masyarakat desa setempat dengan desa yang lainnya juga masih mereka sangat kental sekali gotong royongnya dan juga hubungan mereka. Dan dari Kota Pagaralam kita ingin mengajak pemirsa untuk beralih ke Kota Palembang, ingin mengajak pemirsa di rumah untuk menyusuri keindahan dari Sungai Musi. Iya, seperti yang kita ketahui pemirsa di rumah, Sungai Musi ini menjadi salah satu kebanggaan dari Sumatera Selatan. Di mana Sungai Musi ini sejak dahulu kala merupakan salah satu pusat perdagangan dan juga peradaban di Kota Palembang ya, Vio. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk menaiki getek atau perahu khas dari Sumatera Selatan. Ini menyusuri 3 jembatan utama. Walaupun sebetulnya di Kota Palembang itu memiliki 4 jembatan, ada 3 jembatan utama dan 1 jembatan penghubung. Tapi kalau untuk soal jalan-jalan nih, kita bisa menyusuri 3 jembatan utama. Ada jembatan Ampera, jembatan Musi 4 dan juga jembatan Musi 6. Nah, kita bisa menaiki getek dengan harga mungkin kisaran Rp100.000. Kalau untuk 10 orang, aduh, bagi-bagi bisa satu orang 10.000 ya. Betul sekali, Vio. Dan juga harga ini bisa ditawar lagi jika misalnya kita cuma berdua nih, Vio. Tentu, kalau cewek ngomong soal tawar-menawar itu lebih jago ya. Tapi memang betul sekali pemirsa, dan kita bisa melihat keindahan dari Sungai Musi itu selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Iya. Ya. Kamu tertarik? Tertarik banget karena selain kita menikmati destinasi wisata air ini, kita juga bisa melihat pemandangan dari sekitaran Sungai Musi ini tentunya, Vio. Betul, dan adalah informasi selengkapnya untuk Anda. Sungai Musi merupakan sungai terbesar di Sumatera Selatan.
Terdapat 3 jembatan utama yang menghubungkan hulu dan hilir kota Palembang yang menjadikan objek wisata terutama jika menyusuri Sungai Musi dengan menggunakan perahu getek. Iya. Dengan merogoh kocek Rp100.000, masyarakat dapat menikmati keindahan suasana sore di Sungai Musi menggunakan getek. Suasana berbeda akan didapat ketika menaiki getek, karena dapat menikmati kemegahan jembatan Ampera dari sisi bawah jembatan. Selain jembatan Ampera, penumpang akan diajak mengitari jembatan Musi 4 yang menghubungkan Pasar Kuto dan daerah Pelaju. Pemandangan dari bawah jembatan juga sama-sama indah. Terlebih jika dinikmati ketika cuaca cerah, di mana matahari sore memancarkan sinar emasnya. Kapal getek ini juga menyisir pinggiran Kampung Arab Al-Munawar yang terlihat dari Sungai Musi. Mengitari 3 jembatan ini membutuhkan waktu 30 hingga 45 menit, sehingga para penumpang dapat mengabadikan keindahan matahari terbenam dari atas getek dengan leluasa. Salah seorang nahkoda getek, Jukik, berharap pemerintah terus mempromosikan wisata air menggunakan perahu getek yang juga menjadi warisan budaya di Kota Palembang. Untuk tarif sendiri berapa, Pak? Paling itu 100, 500. Tergantung ya, itunya, Pak ya. Ikannya. Oke. Di sini ada teman-teman nahkoda kapal sendiri ada berapa banyak, Pak, di sini, Pak? 10. 10, Pak ya? 10 orangnya. Oke, setiap hari ada, Pak? Setiap hari ada. Biasanya rutenya mana ya, Pak? Pulau Kemarau, musim 6, musim 4. Sekarang lagi banyak tuh lihat jembatan itu, Pak ya? Iya, jembatan musim 6, musim 4. Mudah-mudahan hilang Covid ini, kita hilang Covid aja. Ramai lagi. Warga yang hendak menaiki perahu getek ini dapat datang ke pelabuhan di kawasan Benteng Kuto Besak dengan mengajak sanak saudara. Wah, seru banget ya, ternyata kita naik ketek sambil menelusuri Sungai Musi. Betul, walaupun dengan ombaknya yang sedikit berayun-ayun, tapi jangan khawatir. Karena kita sudah dilengkapi safety. Dan juga sudah ada safety sebetulnya ya, yang ada di sana. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kampungku, TVRI Sumatera Selatan. Dan kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat salah satu potensi yang berada di Kabupaten Banyuasin, yakni potensi pembibitan perkebunan sawit yang ada di sana. Betul sekali, Indonesia sebagai negara berkembang yang menjadikan perkebunan ini menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Selatan dan di Sumbawa ini. Mereka ini membibitkan kembali sawit, karet untuk ditanam di perkebunan masyarakat sekitar. Betul, dulunya hanya berfokus pada perkebunannya saja, panen terus mendapatkan hasil, tapi di sini pemerintah memberikan
sebuah stimulus kepada mereka untuk memulai usaha baru, yakni proses pembibitan. Kalau berbicara soal kelapa sawit ini menjadi perbincangan yang sangat hangat sekali saat ini. Karena terkait dengan hasilnya, yaitu minyak goreng ya. Tapi jangan khawatir, karena masyarakat yang ada di sini nantinya akan mengolah tidak hanya pembibitan saja, namun juga nanti akan ada pengolahan untuk selanjutnya hingga hasil jadi sebagai buah sawit. Bagaimana informasi selengkapnya? Inilah untuk Anda. Inilah kondisi Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin yang mempunyai 11 desa dan 2 desa persiapan. Hampir sebagian besar warga di sini bermata pencaharian sebagai petani sawit. Potensi perkebunan sawit ini menjadikan warga menggantungkan hidupnya dari pembibitan kelapa sawit. Biji kelapa sawit di sini telah dipilih dari Sumatera Utara, seharga Rp10.000. Kemudian diletakkan ke tanah humus dan dimasukkan ke dalam polybag kecil sampai berumur 1,5 bulan. Kemudian bibit tersebut dipindahkan ke polybag yang besar hingga berumur 6 bulan, siap untuk dipasarkan. PPKS. Nih. Jumirin, Ketua BUMDes Desa Lalang, mengaku meskipun pembibitan yang dilakukan baru tahap kecil, namun mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi untuk selanjutnya, Jumirin mengatakan akan memproduksi bibit secara besar-besaran untuk kebutuhan perkebunan. Pemasaran kita untuk sementara ini masih melayani petani-petani, Pak. Itu karena pembuatan kita masih jumlahnya sedikit, paling-paling sekitar 10.000, Pak. Jadi konsumennya masih dari petani-petani. Biasa, belum sampai kita melayani kontrak-kontrak yang besar. Insya Allah nanti ke depan kalau memang dipercaya bermitra, rencana kami bermitra, Pak. Kebun sawit. Untuk meningkatkan hasil produksinya, Joseph Fadila mengatakan BUMDes mendapat dukungan biaya dari pemerintah untuk mengembangkan potensinya. Terus nih. Nah, ya. Jose menambahkan kalau dulu BUMDes hanya mengelola kebun saja, saat ini BUMDes juga mengelola pembibitan. Kebun sawit kita sudah punya di desa dalam, di dusun Lalang Sembawa, lebih kurang 1,3 hektar. Kemudian yang lainnya dihamparkan di Ekspenas, lebih kurang 1,5 hektar. Sudah menghasilkan sedikit, sekarang semuanya dikelola oleh BUMDes. Dan dananya kita anggarkan untuk tahun ini ke BUMDes 100 juta. Insya Allah tahun depan kalau masih ada DD, kita berencana menganggarkan untuk 300 juta. Saat ini BUMDes telah memiliki kebun kelapa sawit di Dusun Lalang seluas 1,5 hektar. Baik, jadi hasil pembibitan yang ada di sini juga membuka peluang bagi para pengusaha kebun sawit yang ingin menanam kembali sawitnya, bisa langsung membeli ke masyarakat yang ada di Sembawa.
harga yang murah, dan kualitas bibitnya yang unggul. Betul sekali, Vio. Masih di kawasan Banyu Asin, Vio, kita beralih ke kilometer 14, tepatnya di Tanah Mas. Di sini itu ada sesuatu hal yang sangat inspiratif, Vio. Baik, apa itu? Di sana itu ada rumah singgah, itu rumah singgah Moana, di mana di sini itu anak-anak itu diperbolehkan untuk belajar, bermain, dan juga berkreasi. Betul sekali, dan yang menariknya adalah rumah singgah Moana ini sendiri mengajak misalnya mahasiswa ataupun para LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain untuk bergabung sebagai tenaga pengajar atau memberikan motivasi kepada kepada anak-anak yang ada di sana. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Rumah Kreativitas Moana merupakan rumah singgah bagi anak-anak yang tinggal di daerah Tanah Mas kilometer 14, tepatnya di perumahan Tiga Putri. Good afternoon. Hari ini kita bakal belajar seperti biasa di buku yang gede ya. Nah, mungkin Debbie sama Abel bagiin buku. Rumah Kreativitas Moana ini didirikan sejak tahun 2016 oleh seorang gadis remaja bernama Balkizia sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Balkizia memilih nama Rumah Kreativitas Moana karena ia terinspirasi dari salah satu film kartun Moana yang memiliki alur cerita sangat menginspirasinya, di mana Moana yang sanggup mengarungi lautan luas dengan sendiri demi menyelamatkan pulau dan rakyat di tempat tinggalnya. Alasan itulah menjadi harapan Balkis kepada anak-anak yang tergabung dalam Rumah Kreativitas Moana, agar nantinya mereka mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar dan masyarakat luas. Jadi pada awalnya saya itu terinspirasi dari tokoh kartun, yang dimana tokoh kartun itu walaupun masih kecil, itu dia punya cita-cita yang sangat besar, salah satunya tokoh kartun Moana. Nah, tokoh kartun Moana itu sejak kecil dia mempunyai impian untuk mengarungi lautan. Nah, saya berharap anak-anak di Rumah Kreativitas Moana ini bisa memiliki cita-cita yang tinggi seperti Moana. Terdapat 30 orang anak-anak yang belajar di Rumah Kreativitas Moana dengan beragam umur, dari umur 3 tahun sampai 15 tahun. Rumah singgah ini juga dibuka setiap hari, akan tetapi untuk kegiatan belajar mengajarnya hanya di hari Minggu mulai pukul 2 hingga pukul 4 sore. Jadi di sini ada family tree. Nah, di family tree ini ada grandfather, grandmother, mother, father, me, my brother, and my sister, ya. Nah, selain di sini juga ada uncle sama auntie kan, benar? Nah, kalau keponakan laki-laki, ada yang tahu kalau keponakan ya apa? Nephew. Kalau keponakan perempuan? Saya. Apa? Zizi. Ya, benar. Zizi kalau di rumah panggilnya mama atau ibu? Mama. Kalau ayah, papa. Kakaknya 1 apa 2? 2. Gimana tangannya 2? 1 apa 2? 1. Oh, 2. Bukan 1. Apa 3? Sekarang Uti mau kasih challenge. Siapa yang berani ke depan sebutin, boleh baca, sebutin satu-satu. Rumah Kreativitas Moana awalnya hanya fokus untuk belajar bahasa Inggris saja. Namun, seiring berjalan waktu, banyak pelajaran-pelajaran lain yang diajarkan oleh Balkis, seperti pengetahuan umum, budaya, dan lain sebagainya. Grandmother, nenek, uncle, paman, father, ayah, mother, ibu, auntie, bibi, brother, saudara laki-laki, dan sister, saudara perempuan. Belajar tentang
bahasa Inggris, alam, lingkungan, dan budaya. Sempat juga belajar tentang tari saman. Oke, sekarang Uti tunjuk satu orang untuk ngajar di depan. Anak-anak yang bergabung dalam Rumah Kreativitas Moana ini tidak dibebankan biaya apapun. Bagi murid Rumah Kreativitas Moana yang sudah lama bergabung, Balkis memberikan mereka kesempatan untuk membantu dalam proses belajar dan mendidik anak-anak yang lainnya, agar mereka cepat berkembang dan berani untuk tampil di depan halayak umum. Terima kasih ya Debbie ya. Noble Kids adalah sebutan untuk anak-anak di sini yang berarti bangsawan kecil. Mereka memiliki keinginan belajar yang tinggi dan semangat belajar yang besar, dibuktikan dengan adanya 2 orang anak yang sudah mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2021. Balkis berharap semua anak-anak di Rumah Kreativitas Moana bisa menjadi orang yang hebat dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Baiklah pemirsa di rumah, itulah tadi liputan mengenai Rumah Singgah Moana yang sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dan juga diangkat di TVRI Sumatera Selatan bisa hubungi nomor di bawah ini. Baik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui siaran digital untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik. Tentunya tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Saya Fial Faruk. Saya Delanisa Amsin. Mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore.